Apalagi ketika membaca ayat yang sebelum ayat terakhir. Begitu luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah saja yang memberikan pertolongan, Allah saja yang memberikan rezeki, Allah saja yang memberikan petunjuk, Allah saja yang menghidupkan, Allah saja yang mematikan, Allah saja yang memberikan segala nikmat yang kita rasakan, segala nikmat yang kita ingat maupun yang kita lupa, segala nikmat lahir dan batin, dimanapun kita berada selalu disertai dengan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, kalau Allah izinkan manusia, Allah bukakan buku takdir supaya masing melihat kehidupannya sejak lahir sampai meninggal dunia, semua tidak akan berkufur dan mengingkari, pasti justru akan menjadi hamba yang bersyukur karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Memang ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita belum tahu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wanita yang sangat kita kagumi, yang sangat kita cintai adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia bukan wanita yang biasa. Dia dari keturunan Quraisy yang sangat tinggi dan sangat agung. Kekeluargaan dengan Nabi Muhammad di kakek yang kelima. Siti Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang dikenal cerdas, tegas, dan suci. Siti Khadijah di zaman jahiliyah, di zaman bebas gaulan, bebas zina, bebas khamar, bebas riba, bebas pacaran. Tapi Siti Khadijah termasuk wanita yang suci. Bahkan gelar itu sudah menjadi gelar yang diberikan oleh Quraisy dan lingkungan di Makkah. Tidak dipanggil lagi Khadijah, tapi dipanggil orang yang suci, wanita yang suci, yang Allah selamatkan dia dari gaulan-gaulan yang tidak baik. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau jadi Nabi, sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Dan itu yang menjadi sifat-sifat yang sangat dianjurkan. Bagaimana bisa kita membawa tiga sifat? Jujur, amanah, dan suci. Jujur, amanah, dan suci. Tiga sifat ini yang akan membawa kita bahagia dan selamat. Walaupun orang lain tidak suka dengan kita, tidak usah tunggu nilai orang. Cukup Allah senang, cukup Allah ridha, cukup Allah suka, cukup Allah cinta, cukup Allah sayang. Manusia terserah, mau disuka, tidak suka, biarkan saja. Yang membuat kita banyak gelisah karena pertanyaan saya, kenapa itu orang benci saya, walaupun saya tidak kenal sama dia dan dia tidak kenal sama saya. Yang membuat kita gelisah karena terlalu memfikirkan orang. Mengapa orang ini tidak begitu sayang sama saya? Kenapa orang itu lebih sayang sama si A, si B daripada saya? Itu yang menjadi kefikiran kita. Apalagi kalau kita bersama sahabat bekerja di satu tempat, mengapa majikan saya lebih sayang sama dia?
bukan sama saya. Iman salah saya apa? Tahajud, ya. Puasa, ya. Salat 5 waktu, ya. Baca Al-Quran, ya. Ya Allah, kenapa? Berkata ya Allah kenapa, itu termasuk bahasa yang tidak sopan sama Allah. Sepertinya kita tuduh dan tuntut Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah kita selama ini berbuat kebaikan supaya Allah memberikan segalanya, padahal tanpa apa-apa Allah sudah memberikan. Sejak kita lahir sampai menjadi orang dewasa, sampai bisa menjadi mandiri, siapa yang memberikan semuanya itu? Tapi manusia suka lupa. Bukan hanya biasa lupa, bahkan suka lupa. Atau pura-pura lupa. Siti Khadijah radhiyallahu anha sebelum nikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah nikah dengan 2 pria sebelumnya. Berarti Siti Khadijah termasuk wanita yang janda. Dengan yang pertama tidak tahan lama, yang kedua beberapa tahun kemudian cerai. Habis itu dia sibuk dengan urusan usaha. Tapi karena dia wanita yang suci, dia tidak keluar dengan usaha, tapi dia mewakili seorang laki-laki yang bisa dipercaya untuk menjalankan usaha dengan modal dan harta Siti Khadijah sendiri. Sampai terdengar berita ada orang bernama Muhammad, dikenal jujur dan amanah, membuat Siti Khadijah tertarik untuk menawarkan kerjasama berbisnis, bekerja tenaga fisik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal harta dari Siti Khadijah. Ditawarkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diamanahi oleh banyak dari kufar Quraisy. Ini sebelum jadi Nabi, usia Rasul masih 20-an. Rasul mulai berbisnis, berusaha di atas 12-13 tahun. Di atas 15 tahun sudah bisa keluar negeri, sampai ke Asyam. Dan kata Siti Nafisah, siapa Siti Nafisah? Tahu nggak Siti Nafisah? Siti Nafisah adalah pembantunya Siti Khadijah. Tapi banyak cerita keistimewaan Siti Nafisah ini. Nanti kita sambil cerita akan Anda tahu dan kenal lebih dalam siapa Siti Nafisah. Siti Nafisah datang kepada Siti Khadijah dan dia menceritakan ada seorang yang jujur. Setiap orang berusaha berbisnis sama dia pasti hartanya berkah, bertambah. Mengapa tidak ditawarkan? Kata Siti Khadijah, ya boleh-boleh aja. Siti Nafisah berbicara dengan Maisarah. Siapa lagi itu Maisarah? Tahu nggak Maisarah? Memang tahu apa? Maisarah adalah bisa dinamakan asisten pribadi Rasulullah.
atau penawar Rasulullah atau pembantu Rasulullah yang selalu temani Rasul kemana-mana. Namanya Maisarah. Datang Siti Nafisah bertemu dengan Maisarah untuk menyampaikan tawaran Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang suci, dan Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Apalagi kalau dua-duanya dipertemukan, subhanallah, luar biasa. Akhirnya ada tawaran. Rasulullah SAW sebagai seorang bisa dianggap anak buah atau dia bekerja sendiri tapi dengan uang orang lain atau harta orang lain atau modal orang lain. Itu bukan dalam Siti Khadijah. Sebelumnya kan sudah ada beberapa kufar Quraisy yang bekerja sama dengan Rasulullah SAW. Tapi Siti Khadijah supaya bisa menarik Rasulullah SAW mesti memberikan tawaran yang lebih baik. Diberikan tawaran dan keuntungan yang lebih besar daripada yang biasa, yang membuat Rasulullah SAW mau mencari yang terbaik. Dan itu membolehkan ketika kita ada tawaran yang lebih baik, boleh kita ambil yang lebih baik. Itu tidak masalah. Begitu Rasulullah SAW terima dan mulai berjalan, membawa barang dari Makkah menuju ke Asyam. Tahu gak Asyam? Dah tahu Syam. Negeri Asyam dah tahu. Hong Kong tahu? Negeri Asyam yang dulu satu negara besar, termasuk Palestina, Syria, Jordan, Lebanon. Ini semua satu negara, namanya Syam. Ya, negara Asyam atau Biladus Syam. Biladus Syam. Akibat jajah dipecah. Memang itu yang dibuat oleh jajah untuk memecahkan. Termasuk Indonesia dulu kan satu negara, dipecah menjadi Brunei, kemudian Singapura, kemudian Malaysia. Bahkan Brunei ditaruhnya di mana? Di tengah-tengah Kalimantan. Jadi dari sini Indonesia, dari sana Indonesia, di tengah-tengahnya Brunei. Supaya ribut. Ini punya saya, ini punya kamu. Bahkan saya pernah ke salah satu perbatasan di Kalimantan, bas sampai di sana, malah sinyal dari Malaysia masuk ke HP. Jadi orang telepon saya dihitung roaming internasional. Masuk ke saya mati langsung. Ini kok dicuri HP saya? Jadi begitu luar biasa jajah membuat perpecahan supaya kita tidak bisa hidup damai. Selalu ada masalah, ada saja banyak hal-hal yang mengakibatkan gara-gara jajah. Di antaranya negeri Asyam. Tapi karena Rasulullah SAW orang yang amanah dan jujur, ketika dia berbisnis, dia mencari yang terbaik. Dia tidak mau dengan kata, buat apa pusing, udah saya jalanin tugas, gak usah berlebihan, biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah tidak, mana yang lebih baik, yang bisa menguntungkan majikannya atau bosnya, kenapa tidak? Karena keuntungan yang didapat oleh bosnya pasti saya juga dapat. Coba kalau semua berpikir seperti ini, dari pihak majikannya, sama anak buahnya, sama yang punya perusahaan, sama orang karyawannya, kalau semua bekerja saling menolong, saling membantu, pasti kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Yang anak buah menghasudi bosnya, yang bosnya pelit sama anak buahnya. Yang semestinya orang kaya percaya dan yakin kalau bukan orang miskin, tak bakal yang kaya bisa jadi kaya. Betul tak? Betul tak, Mam? Ayo coba buktikan apa betul ini. Kalau bukan orang miskin, yang kaya tak bakal jadi kaya. Buktinya apa? Orang kaya butuh orang lain.
yang menjalankan bisnis mereka siapa? Yang miskin. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau semua yang ada di bumi kaya raya, gimana perkembangan bisnis? Semua datang, Pak, saya minta tolong kalau antum ada orang-orang yang mau bekerja di tempat saya, tolong ya. Ya sama saja juga, saya juga mencari orang. Ya Allah, semuanya kaya. Mana orang mau kerja di tempat orang lain? Siapa yang mau jadi supir? Tidak ada. Yang mau menjadi pembantu? Tidak ada. Yang mau siapin dan cuci piringnya? Tidak ada. Yang mau cuci baju? Tidak ada. Tempat laundry? Tidak ada. Mau belanja baju? Tidak ada yang mau jual. Semuanya kaya raya. Betul tak? Subhanallah. Sebaliknya kalau semuanya miskin, semua yang ada di dunia ini miskin, susah payah, pusing, datang minta tolong, ibu tolong, apalagi saya Pak, kan sama-sama susah. Oh ternyata ada hikmah, dan itulah rahmat Allah. Menambah ada yang kaya, menambah ada yang miskin, supaya saling tolong. Tapi sayang sekali, hikmah yang Allah wujudkan disalahguna. Yang kaya pelit sama orang miskin, yang miskin hasudi orang, akhirnya berantakan. Habis bekerja diberi gaji, segitu sih. Berarti yang melanggar aturan Allah, apakah Allah salah membagi rezeki kaya dan miskin, atau manusia yang salah? Allah tidak keberatan menjadikan kita semua kaya raya. Siti Khadijah kaya raya, Rasulullah miskin. Rasul tidak punya apa-apa. Bahkan Rasulullah meninggal dunia masih ada hutang belum lunas. Tapi coba, mengapa Rasul waktu sebelum meninggal dunia berhutang, sampai meninggal dunia belum mampu lunas? Tahu kenapa? Supaya beli beras, supaya beli untuk kita berhutang. Kenapa? Membeli HP, berhutang pindah rumah, berhutang beli mobil, berhutang cicil motor. Beda sama Rasul. Rasul berhutang terpaksa, bahkan berhutang sama orang Yahudi, sampai alat Rasul yang biasa dibawa waktu perang, pedangnya sama baju waktu perangnya, Rasul serahkan sebagai digadaikan kepada orang Yahudi supaya dia bisa beli beras. Oleh karena itu saya nasihatkan, jangan suka berhutang, jangan suka berhutang. Karena saya banyak terima curhat, saya curhat dong, ya boleh dong. Rata-rata curhat jamaah di Instagram saya atau di WhatsApp, rata-rata curhatnya hutang. Saya terlanjur berhutang, doa apa supaya lunas hutang? Saya bilang jangan berhutang lagi, itu doanya. Sudah selesai. Buat apa doa? Selesai hutang, hutang lagi. Selesai hutang lagi, tidak ada habisnya. Aku heran mengapa orang Indonesia suka berhutang. Sekarang saya bertanya, ya. Saya bertanya, tapi jujur ya, jujur. Yang berhutang angkat tangan. Maaf sekali lagi.
Ini beneran. Ya Allah, kaget saya. Mau minum air dulu. Terima nggak nasihat saya? Boleh? Jangan berhutang lagi. Janji? Janji? Bismillah. Nazartu billahi ta'ala tidak akan berhutang lagi dalam alasan apapun, walaupun terpaksa, tetap tidak mau berhutang. Sudah nazar lo ya. Jamaah sekalian, yakini insya Allah semua urusan bakal selesai. Tapi butuh perjuangan, butuh sabar. Jangan dalam hal kecil saja langsung fikirannya hutang supaya selesai masalah. Memang berhutang memang nampaknya awalnya mudah, enak, cuma senang terima duitnya. Tapi ketika kembaliannya ini yang agak berat. Apalagi kalau meninggal dunia belum dikembalikan uangnya. Tahu nggak balasannya nanti apa di hari kiamat? Tidak akan masuk surga sampai terlunas hutangnya.